Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan namun berat dalam timbangan. Kalau dibaca dicintai Rahman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Jadi akhirnya sang makmum, seorang kakek-kakek ini langsung menghafal hadis itu. Setelah menghafal hadis itu, setiap ketemu orang kakek ini pasti dia bacakan hadis ini. Jadi kalau ketemu orang di jalan, sini. Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, memberatkan timbangan, katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang tanda jelas dari kematian husnul khatimah dan juga kematian su'ul khatimah. Dahulu ada seorang ulama namanya Imran ibn Khittan. Dia ulama dunia, ulama hadis. Banyak dari negeri-negeri datang belajar kepada ulama ini, namanya Imran ibn Khittan. Entah kenapa Imran ibn Khittan ini tertarik dengan seorang wanita, anak daripada pamannya. Masalahnya, keluarga pamannya itu semua beraliran khawarij, aliran menyimpang. Jadi teman-teman daripada Imran ibn Khittan, seorang alim ini, menasihati, jangan menikah dengan gadis itu, karena keluarganya seluruh berpaham sesat. Tetapi Imran ibn Khittan dengan gaya dia mengatakan kepada teman-temannya, tenang saja, kalau aku berhasil menikahi gadis itu, karena memang terkenal kecantikannya, aku akan bawa seluruh keluarganya kepada paham ahli sunnah wal jamaah. Allah takdirkan setelah beberapa waktu menikahlah seorang alim ini, Imran ibn Khittan, yang merupakan ulama dunia di zaman itu, dengan gadis pilihannya, putri daripada pamannya yang berpemahaman sesat itu. Maka setelah kelamaan berumah tangga, subhanallah, yang tadinya niat Imran ibn Khittan itu menarik istri dan keluarganya kembali kepada paham ahli sunnah, justru dia yang kemudian tertarik dengan paham khawarij. Jadilah kemudian dia masuk ke pemahaman khawarij, keluarga daripada istrinya, bahkan jadi pentolannya, bahkan meninggal dalam keadaan memahami paham khawarij, paham yang menyimpang. Inilah bentuk ataupun gambaran su'ul khatimah. Orang yang tadinya istiqomah, ulama besar sekelas Imran ibn Khittan ini, bisa terpengaruh dengan seorang wanita, bahkan bisa kemudian menanggalkan pemahaman ahli sunnahnya dan berpindah kepada khawarij dan mati di atas khawarij.
Makanya kenapa Nabi SAW ketika melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran Taurat, apa kata Rasul? Lemparkan itu, wahai Ibn al-Khattab. Apakah engkau sudah bingung, wahai al-Khattab? Amutahawikun anta ya Ibn al-Khattab? Apakah engkau sudah bingung, wahai Umar? Taraktu fikum alal baydah. Kutinggalkan Islam ini terang benerang. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa hari. Di mana malamnya sama dengan siangnya, dan siapapun yang menyimpang dari Islam ini pasti dia binasa. Lihat bagaimana Nabi SAW khawatir kepada Umar ketika membawa lembaran Taurat dan suruh untuk melemparnya. Kalau manusia sekelas Umar saja dikhawatirkan Rasul bisa menyimpang. Padahal siapa Umar? Umar adalah orang yang kalau berjalan di satu jalan kemudian berpapasan dengan setan-setan yang lari. Umar adalah orang yang apabila berpendapat turun wahyu. Tetapi walaupun demikian, Rasul mengkhawatirkan kalau seandainya Umar itu bisa berpaling gara-gara lembaran Taurat yang di tangannya. Maka Rasul mengatakan lemparkan lembaran itu. Begitulah hati manusia, bisa berbolak-balik. Makanya Nabi SAW kalau sholat, terutama sebelum salam, terkadang berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taati. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa asik doa itu yang keulang-ulang dalam salat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, hati semua manusia itu berada dalam genggaman Allah. Allah bisa saja membolak-balikan hati seseorang. Makanya kenapa kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini dibolak-balikan hati oleh Allah saat kematian kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita meninggal di atas husnul khatimah dan tidak di atas su'ul khatimah. Baik, kita masuk kepada materi. Lalu apa tanda-tandanya orang yang mati di atas husnul khatimah itu? Ada 5 tanda yang jelas yang disebutkan para ulama. Yang pertama, bahwa orang meninggal di atas husnul khatimah adalah al-mautu fi syarafiz zamani. Allah takdirkan kematiannya berada di waktu yang sangat mulia, tapi dengan catatan dia orang baik, kehidupannya istiqamah, melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, berusaha meninggalkan maksiat. Kemudian Allah pilihkan kematiannya di waktu yang sangat baik. Seperti contohnya, Allah pilihkan kematiannya di hari Jumat atau di malam Jumat. Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim, kata Rasul, meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan hindarkan dia dari fitnah kubur. Allah hindarkan dari fitnah kubur. Jadi kalau seandainya orang ini terkenal kebaikannya, ketaatannya, kemudian Allah pilihkan kematiannya di hari atau di malam Jumat, maka itu tanda husnul khatimah kepada dia. Ini yang pertama. Walaupun kemudian apa sih alasannya orang yang meninggal di hari atau di malam Jumat ini dikatakan husnul khatimah? Ada sebagian para ulama mengatakan karena hari Jumat itu neraka jahanam tidak terlalu menyala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Itu satu pendapat. Pendapat yang lainnya karena di hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pemimpinnya hari. Dan ada juga mengatakan karena hari Jumat itu hari yang mulia yang Allah pilihkan kepada kaum muslimin. Sebagaimana hari Sabtu Allah pilih, orang Yahudi memilih, kemudian orang-orang Nasrani mengambil hari Ahad, tapi Jumat itu Allah yang memilihkan. Karena itu hari mulia, hari di mana Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam sorga, Adam dikeluarkan dari sorga, dan di hari itu pula kiamat dibangkitkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di bulan Ramadan. Kalau dia orang baik, orang yang taat, orang yang suka menghindar dari maksiat, Allah pilihkan kematiannya di bulan Ramadan. Maka itu juga tanda dari tanda-tanda husnul khatimah, karena meninggal di waktu yang baik.
atau meninggal saat haji di hari Arafah. Kata Nabi SAW, ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Tidaklah satu hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya melebihi hari Arafah. Maka beruntunglah anda yang pernah haji, karena yang bisa wukuf di Arafah itu orang yang haji. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Kalau Allah takdirkan sedang wukuf meninggal dunia dan dia memang hajinya ikhlas karena Allah, maka boleh jadi itu kematian terbaik yang Allah pilihkan. Kenapa? Karena al-mautu fi syarafi az-zamani, kematian di waktu yang mulia. Yang kedua, al-mautu fi syarafil makan. Allah pilihkan kematiannya di tempat yang mulia. Dahulu di zaman Nabi SAW, kondisi kota Madinah itu tidak sebagaimana kondisi Madinah hari ini. Karena di zaman itu Mekah dan Madinah secara ekonomi kalah dengan Yaman dan kalah dengan Syam. Makanya orang-orang Mekah, mereka kemudian berniaga ke Yaman di musim dingin dan ke Yaman di musim panas dan ke Syam di musim dingin. Dari sini digambarkan dalam Al-Quran, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was sayf. Ada waktu syita dingin, ada sayf panas. Jadi waktu dingin ke Yaman, ke Syam, waktu panas ke Yaman. Lah banyak orang-orang Madinah yang ketika itu ingin hijrah ke Yaman karena ingin memperbaiki kondisi hidupnya. Karena dia di Madinah susah ekonomi masalahnya. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat dan mengatakan, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang ingin meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di Madinah, karena aku akan berikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Karena ketika itu penduduk Madinah banyak yang hijrah ke Yaman masalahnya. Padahal negeri Madinah itu jauh lebih mulia dibandingkan negeri Yaman, itu tanah haram. Maka kalau seandainya ada orang yang ditakdirkan meninggal di tempat ini, maksudnya Madinah Al-Munawwarah, tempat hijrah Rasul, dan dia orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tanda bahwa itulah kematian yang baik bagi dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kematian di tempat yang baik. Ataupun saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kematian saat bertempur di medan peperangan, di tempat dia berjihad. Maka Nabi SAW ketika melihat Jabir bin Abdullah yang menangis gara-gara ayahandanya Abdullah ibn Haram terkapar karena meninggal atau mati syahid dari perang Uhud. Karena di perang Uhud ini kan ada 70 sahabat yang kemudian mati, yang disebut dengan syuhada Uhud. Lah salah satunya Abdullah ibnu Haram, ayahanda daripada Jabir bin Abdullah. Saat kematiannya Jabir menangis. Kenapa? Karena itu orang tua satu-satunya, sementara ibunya juga sudah meninggal, dan dia anak laki-laki satu-satunya, 8 saudaranya semua perempuan. Jadi dia merasa kehilangan ayahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki, menangis ataupun kau tidak menangis, ayahmu memiliki keutamaan. Malaikat akan datang dengan sayap-sayap mereka menaungi jasad ayah. Ya Jabir, wahai Jabir, kata Rasul, tabki aw la tabki, menangis ataupun kau tidak menangis, ayahmu sudah diajak bicara Allah tanpa perantara. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana Allah bicara dengan Abdullah ibn Haram saat kematiannya di perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mendatangi ruhnya, kemudian mengatakan, ya Abdullah tamanna, wahai Abdullah bercita-citalah, kira-kira kalau engkau menghendaki sesuatu katakan. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rabb, aku tidak hendak bercita-cita apapun kecuali kau kembalikan aku kembali ke dunia, biar aku bisa perang kedua kalinya, dan biar aku bisa mati syahid kedua kalinya. Maka Allah mengatakan, mustahil orang mati hidup lagi. Kalau begitu, kata Abdullah ibn Haram di hadapan Allah, habarkan kondisiku di sisi kepada putraku Jabir dan kepada kaum muslimin. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Imran ayat 100
169, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim ila akhiril ayat. Jangan kau kira orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak, mereka hidup. Mereka sedang diberikan rizki dan mereka sedang bersenang-senang di sisi Rabbnya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang meninggal di tempat mulia peperangan maka menunjukkan dia dianugerahi husnul khatimah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-mautu fi syarafil hali, kematian dalam kondisi terbaik. Jadi pertama kematian di waktu terbaik, kedua kematian di tempat terbaik, dan yang ketiga kematian dalam kondisi terbaik. Dan ini yang menjadi acuan ibrah kematian. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa kematian itu ibrahnya bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Mati boleh di mana saja. Kita boleh mati di Tanjung Pinang, kalau kita boleh mati di Tanjung Uban, kita bisa mati di Batam atau di tempat-tempat yang lainnya. Ibrah itu bukan di mana kita mati. Di mana kita mati, di mana-mana kita bisa mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak tahu di mana dia akan mati. Tapi itu bukan ibrahnya. Ibrah itu bagaimana caranya kita mati. Sul khatimah atau husnul khatimah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cara kita mati itu menunjukkan ada tanda-tanda husnul khatimah. Seperti umpamanya dia meninggal dan dia sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka Allah jamin masuk surga. Karena dia mati di atas tauhid. Atau boleh jadi saat kematiannya tiba-tiba dahinya penuh dengan keringat. Padahal di musim dingin. Tiba-tiba dahinya orang yang meninggal ini penuh dengan keringat. Kata Nabi SAW, mautul mu'min bi arakil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan adanya keringat di dahinya. Kenapa orang-orang yang, coba kalau Anda melihat ada orang meninggal, lihat dahinya berkeringat atau tidak. Kalau berkeringat dan dia orang baik, berarti Allah pilihkan kematiannya husnul khatimah. Apa alasannya? Ada yang mengatakan bahwa keringat di dahi itu karena dia menahan sakit yang luar biasa saat kematiannya, sehingga dengan menahan sakitnya itu sampai berkeringat dahinya. Dan boleh jadi ketika dia merasakan sakit yang luar biasa saat kematiannya, rasa sakit itulah yang mengakhiri semua dosa-dosanya. Karena sakit itu peluntur dosa. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa keringat di dahi itu karena perasaan malu saat detik-detik wafatnya. Malu kalau seandainya dia tidak membawa amalan yang banyak di hadapan Allah. Malu kalau seandainya dia kurang beramal untuk Allah, sehingga perasaan malu yang luar biasa itu menjadikan berkeringat di dahinya. Dan itu juga tanda husnul khatimah. Tapi ada juga ulama mengatakan itu menunjukkan Allah mudahkan kematiannya dengan adanya keringat di keningnya. Tapi apapun alasan para ulama, bahwa tetap kita mengacu kepada hadis Nabi SAW, mautul mu'min bi arakil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan tanda adanya keringat di kening atau dahinya. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa orang yang baik dipilihkan kematiannya seperti itu, berarti itu tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala pilihkan kondisi dalam kondisi dia mati syahid. Syahid itu kan tidak mesti harus di pertempuran kan gitu ya. Orang yang ketika pergi nelayan, pamannya Anda seorang nelayan dan Anda orang baik, senantiasa melaksanakan ketaatan, kewajiban dan berusaha menghindar dari kemaksiatan, sementara pekerjaan sehari-hari menjadi nelayan. Ketika dia berangkat nelayan, dia niat bahwa saya bekerja itu karena Allah untuk menghidupi keluarga, berarti kerjanya ibadah karena ada niat. Tiba-tiba ketika di tengah lautan tenggelam pula dia, mati. Itu mati syahid. Syahid di akhirat walaupun tidak syahid di dunia. Atau seorang tukang bangunan,
tiba-tiba dia sedang bekerja, tahu-tahu robohlah itu bangunan mengenai kepalanya, tiba-tiba meninggal, dan dia orang baik, maka itu dia mati syahid. Atau tiba-tiba sakit perut kemudian meninggal, atau seorang wanita yang melahirkan, memperjuangkan keluar anaknya, tiba-tiba meninggal. Jadi mati syahid itu banyak sekali gitu. Kalau seandainya Allah pilihkan kematian seperti itu, dan dia orang baik, sekali lagi boleh jadi itu tanda husnul khatimah kepada dia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mautu, kematian saat dia melakukan amal saleh. Kematian saat dia melakukan amal saleh. Boleh jadi ketika dia puasa dia meninggal, ketika dia baca Quran dia meninggal, seperti Utsman ibn Affan ketika baca Quran dia meninggal, ketika dia sedang sujud dia meninggal. Seperti ada seorang syekh bercerita, ada orang tua. Orang tua ini bukan seorang ulama, orang tua ini orang biasa, tapi dia rajin ke masjid. Entah kenapa orang tua ini selepas sholat dia datang kepada imam sholatnya dan mengatakan, Pak Imam, ini kejadiannya di Riyadh, Pak Imam, ajarkan kepadaku satu hadis yang aku bisa berdakwah dengan hadis itu. Akhirnya imam sholat ini kaget karena jarang-jarang ada makmum bertanya. Terlintaslah di kepala Pak Imam ini satu hadis Nabi. Kata Pak Imam ini, baik, aku ingat satu hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan namun berat dalam timbangan. Kalau dibaca dicintai Rahman Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Jadi akhirnya sang makmum, seorang kakek-kakek ini langsung menghafal hadis itu. Setelah menghafal hadis itu, setiap ketemu orang kakek ini pasti dia bacakan hadis ini. Jadi kalau ketemu orang di jalan, sini. Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, memberatkan timbangan, katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian kakek ini masuk pasar, berteriak di pasar, wahai penduduk pasar, Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian semua orang yang didatanginya pasti dia akan ngomong begitu. Sampai satu hari sang kakek ini koma, dibawa ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit keluarganya cemas-cemas harap karena tidak bangun-bangun dari komanya, karena sudah beberapa hari koma masalahnya. Tiba-tiba kakek ini sadar dari komanya. Yang pertama dipanggil siapa? Dokter. Ya dokter, wahai dokter, di mana kamu, katanya. Maka langsung keluarganya memanggil Pak Dokter. Pak Dokter, kakek kami sudah sembuh, sudah sadar, sudah siuman. Maka sang dokter datang, tiba-tiba tangannya dipegang erat oleh sang kakek dan mengatakan, ya dokter, Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika dia mengucapkan kalimat itu di hadapan dokter, nyawanya melesat, meninggal. Dalam kondisi apa? Mengajarkan kepada dokter zikir yang sangat memberatkan timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian dia meninggal saat zikir. Kan enak tuh kalau kita meninggal saat sholat, ketika kita meninggal saat puasa, ketika kita meninggal saat membaca Quran, dan begitu seterusnya. Karena itu tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Dan yang terakhir tentunya, yang kelima, terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda yang berbeda dengan layaknya orang-orang yang meninggal dunia. Walaupun tanda-tanda itu tidak ternaskan dalam Quran ataupun hadis, tapi para ulama ada yang menggolongkan tanda-tanda ini bisa saja itu menunjukkan husnul khatimah. Seperti umpamanya orang meninggal tiba-tiba tersenyum, orang meninggal tiba-tiba keluar wewangian dari badannya, orang yang meninggal tiba-tiba kemudian dia sedang mendakwahkan sesuatu, mengucapkan zikir sesuatu, tiba-tiba membaca Quran. Seperti contoh namanya kisah anak muda
yang dicintakan dengan Quran. Jadi ada anak muda di Timur Tengah itu yang dicintakan dengan Quran. Di zaman itu belum ada handphone, masih ya handphone jadul gitu ya. Jadi anak muda di zaman itu suka, ada orang yang suka dengan Quran, belilah dia Quran saku. Kalau sekarang baca Quran tinggal tengok handphone saja, buka aplikasi kan. Kalau dulu kan pakai Quran saku gitu ya, Quran yang bisa ditaruh di sakunya, namanya Quran saku. Saking cintanya anak muda dengan Quran, dia tidak malu-malu baca Quran. Di kereta dia baca Quran, di mobil dia baca Quran, di pesawat dia baca Quran, di tempat-tempat umum dia baca Quran, tidak malu. Sementara anak-anak muda di zaman sekarang, aduh, jangan lagi baca Quran. Nampak di sampingnya ada wanita cantik, waktu datang sholat, padahal dia harus sholat di pesawat itu, tidak mau sholat, dia malu katanya. Dan ada orang yang seperti itu, malu sholat gara-gara di keramaian. Jadi satu hari anak muda ini mengendarai mobil, tiba-tiba kecelakaan hebat mobilnya. Semua mati kecuali anak muda ini. Tapi anak muda ini pun sakaratul maut. Anak muda ini langsung dibawa ke mustashfa, ke rumah sakit. Di rumah sakit anak muda ini terus membaca ayat Al-Quran suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu saja diulang-ulang kalimat itu. Surah An-Najm ayat 1 sampai 5 dibaca oleh dia, diulang-ulang. Sampai pada waktunya ketika dia mengucapkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, yang dibicarakan Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itulah ayat yang terakhir dibaca dia, kemudian dia meninggal dunia. Lihat, ayat yang dibaca pun disesuaikan dengan hobi dia membaca Quran, kemudian meninggal. Lah inilah 5 ciri yang disebutkan para ulama tentang ciri-ciri husnul khatimah. Baik kita bicara kebalikannya, ada orang-orang yang ditakdirkan meninggal su'ul khatimah. Apa tanda-tandanya? Pertama, fasadul mu'taqad. Orang yang su'ul khatimah tanda-tandanya ketika kematiannya dia memiliki paham sesat. Seperti tadilah orang-orang Khawarij, menyimpang pemahamannya. Contoh umpamanya dalam kehidupan kan ada ucapan-ucapan itu yang tanpa sadar orang mengucapkannya bisa kufur. Ada perbuatan-perbuatan itu kalau dilakukan tanpa sadar perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam. Contoh umpamanya ucapan kufur. Dia mengatakan semua orang merdeka bisa memilih agama apa saja. Itu kan ucapan kufur tuh. Dia tidak meyakini kebenaran Islam namanya kan. Seperti yang dilakukan Islam liberal, mengatakan apa? Manusia itu bebas memilih agama, jangan dipaksakan. Karena semua agama itu sama. Banyak jalan menuju Roma, toh juga sampai juga di Roma. Artinya banyak jalan menuju surga, mau apa saja nanti juga masuk surga katanya. Lalu apa juga dengan firman Allah kalau begitu? Inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya di Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka ditolak agamanya dan di akhirat termasuk orang merugi. Lalu apa dengan ayat-ayat ini kalau dia mengatakan seperti itu? Makanya pemahaman seperti ini bisa mengeluarkan orang dari Islam tuh. Mengatakan semua agama sama, kita ini bebas memilih agama, atau mungkin hukum di luar dari hukum Allah lebih pantas, lebih mulia dibandingkan hukum Allah, dan begitu seterusnya. Ada kata-kata itu di masyarakat yang tanpa sadar mengeluarkan dia dari Islam. Kalau kata-kata itu tidak dicabut sampai dia meninggal, boleh jadi dia meninggal di atas su'ul khatimah. Ini satu. Yang kedua, ya, mukhalafatul batin li zahir. Seseorang yang menyelisih antara zahir dan batinnya. Ada orang yang nampak di hadapan kita, nampaknya dia ahli ibadah. Oh, sering ke masjid, sering ke pengajian, sering puasa. Ada yang secara lahiriah, lahiriah, nampak di hadapan kita dia orang soleh. Tapi hakikatnya dia menampakkan kesolehan itu hanya untuk ria-riaan saja, hanya untuk sum'ah-sum'ahan saja. Dia sholat supaya manusia menganggap dia ahli sholat, dia puasa supaya manusia menganggap dia ahli puasa, dia baca Quran supaya manusia menganggap dia qari, dan begitu seterusnya. Orang yang menampakkan amal solehnya dalam rangka ria itu tidak diterima, walaupun zahirnya dia baik. Karena amal soleh itu baru diterima kalau satu, ikhlas karena Allah, dua, mencontoh Rasulullah. Kalau kita tidak ikhlas dan tidak mencontoh Rasulullah, tidak akan diterima amal itu. Lah salah satunya ikhlas karena Allah, tidak ria dan tidak sum'ah, tidak takabur dan tidak ujub. Orang yang ibadahnya hanya untuk manusia, bukan untuk Allah, ketika dia meninggal dunia walaupun di atas ibadah, tetap dia su'ul khatimah.
tetap dia su'ul khotimah. Karena ada orang-orang itu yang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang sehingga meremehkan orang. Ada satu ucapan yang bagus dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saat ditanya tentang makna takwa. Ibnu Umar, takwa itu apa? Apa kata Ibnu Umar? Takwa itu alla tadhunanna annaka khairun min ahadin. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak menyangka dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang. Jadi Ibnu Umar mengatakan, kalau anda betul-betul bertakwa, jangan membanggakan diri dan meremehkan orang. Karena ada orang-orang itu merasa dirinya lebih hebat, lebih ahli ibadah, lebih berilmu dibandingkan yang lainnya. Makanya di zaman Nabi, sahabat sedang berkumpul nih, membicarakan tentang satu orang yang ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, pokoknya top markotop lah bahasa kitanya. Akhirnya kedengaran ke telinga Nabi bahwa para sahabat yang sedang berkumpul ini membicarakan satu sahabat yang menurut mereka luar biasa ibadahnya. Maka berkumpullah mereka dengan Nabi. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba orang yang dibicarakan keluar. Nampaklah orang itu masih basah kepalanya, nampak habis wudu mungkin. Kemudian hitam jidatnya karena ahli sujud. Kemudian matanya juga agak sedikit loyo karena ahli sholat malam. Kata para sahabat Rasul, orang yang kita bicarakan ada orangnya, tuh orangnya tuh, dia mau kemari. Maka Rasul kemudian memandang orang yang dimaksud para sahabat. Tapi di luar perkiraan para sahabat, ketika semua sahabat memuji, Rasul pula tiba-tiba mencela dan mengatakan, inni ra'aitu wajhahu, kata Rasul, suf'ata syaitan. Aku lihat di wajahnya ada sentuhan setan. Kata Rasul, aku melihat di wajahnya ada sentuhan setan, katanya. Sahabat bingung, apa maksudnya kami memuji dia, Rasul mencela dia. Ketika kemudian orang yang dimaksud para sahabat betul-betul datang ikut di majelis Rasul, akhirnya Rasul ingin membuktikan di hadapan para sahabat dan mengatakan kepada orang yang dimaksud sahabat ini, ya fulan, demi Allah, aku ingin bertanya karena Allah, jawab dengan jujur. Maka sahabat ini mengatakan, tentu wahai Rasul, apa pertanyaannya? Kata Nabi SAW, wahai fulan, apakah setiap engkau pulang kepada kaummu, pada kabilah, engkau merasa bahwa engkau lebih hebat dibandingkan mereka? Maka orang ini mengatakan, iya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, pantaslah di wajahmu ada sentuhan setan, katanya. Apa kata Rasulullah? Di sini ada wejangan, jangan pernah meremehkan orang. Terkadang ada yang zahirnya ahli maksiat, rupanya dia lebih baik dibandingkan kita. Karena kita tidak tahu orang itu punya amalan apa dengan Allah. Boleh jadi walaupun zahirnya maksiat, boleh jadi dia pernah sholat yang kita tidak tahu, pernah berdoa yang kita tidak tahu, pernah sedekah yang kita tidak tahu. Rupanya sholatnya, puasanya, sedekahnya lebih ikhlas dibandingkan kita. Ada rahasia dia dengan Allah yang kita tidak punya. Makanya jangan pernah mencela ahli maksiat, tapi doakan mereka supaya dapat hidayah. Sebagaimana ada seorang pemabuk di zaman Rasul, dicela oleh para sahabat. Kata Rasul, jangan mencela dia, karena dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya, yang kalian tidak punya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah membanggakan diri itu bagian daripada ketidaktakwaan dia. Makanya Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, nanti pada hari kiamat saat manusia dihadapkan dengan syafaatul udma, meminta syafaat besar, datang kepada Adam, datang kepada Nuh, tapi Adam dan Nuh tidak bisa memberikan syafaat kan. Akhirnya mereka datang kepada Ibrahim. Mereka pun mengatakan dalam hadis yang sahih, ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, katanya. Wah Ibrahim, bukankah engkau adalah kekasih Allah? Tolong kami. Apa kata Ibrahim? Lastu bisahibi dzalik. Aku tidak layak menyandang kalimat Khalilur Rahman, katanya. Ya memang aku kekasih Allah, tapi kekasih setelah kekasih setelah kekasih. Boleh jadi aku kekasih keberapa saya tidak tahu, katanya. Jadi Khalilur Rahman, padahal kita tahu tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang disematkan kalimat Khalilur Rahman kecuali Ibrahim. Siapa lagi coba nabinya yang digelarkan kalimat Khalilur Rahman, kekasih Allah itu? Hanya Ibrahim saja. Tapi Ibrahim mengatakan, aku tidak layak menyandang kalimat itu. Karena rendah dirinya, rendah hatinya. Kadang-kadang kita saja baru tingkat RT, kenalkan saya RT, katanya. Biar orang tahu dia RT. Kenalkan saya RW. Padahal ya kalau mau mengenalkan maksudnya supaya tahu, nggak ada masalah. Tapi kalau membanggakan seolah-olah dia adalah tokohnya di situ, itu tidak bagus. Ya, itu namanya tidak takwa hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Yang kedua, intinya bahwa kematian sul khatimah ketika dia meninggal di mana zahirnya menyelisihi batinnya. Kemudian yang nomor tiga,
al-israr alal ma'asi, meninggal karena dia terus-menerus di atas kemaksiatan. Meninggal sedang mabuk. Di kampung saya di Jawa Barat itu dulu, zaman saya masih kecil kan banyak preman-preman kampung tuh. Mereka kalau mabuk kan begitu biasa ya. Orang kalau terbiasa mabuk pasti sama dengan orang yang makan pil haram kan, ganja dan yang semacamnya, heroin ya. Biasanya kan kalau mereka suka minum, pasti dosisnya akan ditinggikan. Sebab kalau tidak pernah ditinggikan, tidak akan berasa lagi. Makanya kenapa ada yang overdosis kan? Karena dosisnya selalu ditinggikan supaya berasa. Lah orang-orang desa dulu, kalau preman kampung dulu itu, biasanya dulu ada namanya cap janggut itu, anggur cap janggut itu biasanya untuk mabok tuh. Ketika kemudian minum itu nggak berasa, dicampur apa? Dicampur spiritus. Tahulah spiritus kan, untuk petromak tuh. Nggak berasa juga dicampur pil BK, pil untuk anjing gila. Jadi oplosan tuh. Akhirnya lomba mabok-mabokan. Subhanallah, memang Allah takdirkan. Ada sekitar 5 preman meninggal di tempat gara-gara mabok itu. Ya gimana coba? Dicampur spiritus, dicampur pil BK, pil anjing pula kan. Apa nggak mati dia? Anehnya, malamnya mabok-mabokan, paginya mati. 1 minggu desa saya senyap, nggak ada orang keluar. Takut 5 preman yang mati ini hidup lagi. Katanya ada orang meninggal, ada orang yang melihat preman-preman itu hidup lagi sedang duduk-duduk di jembatan katanya. Orang kampungan begitu. Sampai preman pun tak takut sama itu. Seminggu tidak ada orang keluar. Jadi lihat, kadang-kadang orang dibuat mati itu sedang minum khamar, naudzubillah. Kadang-kadang dia sedang berzina, naudzubillah. Kadang-kadang dia sedang berjudi, kadang-kadang sedang bergibah atau yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita meninggal di atas maksiat, karena itu tanda sul khatimah. Atau yang keempat, al-inkibabu ala dunya, meninggal ketika dia cinta-cintanya dengan dunia. Terkadang begini, ada orang bercita-cita di masa muda, dia ingin bekerja keras supaya tua itu kaya raya, dan dia bisa beristirahat, fokus ibadah. Dan dia sangka kalau sudah dia kaya, dia bisa menguasai harta, dan dia bisa bersedekah sesuka dia. Ingat, harta itu tidak bisa dikuasai. Niatnya kita menguasai harta, ujungnya harta yang berkuasa kepada kita. Karena banyak orang-orang yang sudah kaya, sudah tua, usianya sudah lanjut usia 60-70 tahun, bukannya berhenti, padahal kalau dia berhenti cukup tuh kekayaannya untuk dia dan 7 turunannya. Tapi makin sibuk buat cabang perusahaan sana, perusahaan sini, sampai lupa diri, akhirnya meninggal, harta sendiri tidak dibawa, mati. Nah ini kan sul khotimah namanya. Sul khotimah. Ingat, ada orang-orang yang seperti itu ketika susah memang dia mengatakan, saya kalau kaya Ustaz, saya akan infak katanya. Sudah kaya, bukan dia menguasai harta, harta yang menguasai dia. Ya. Sampai ada orang kaya yang jatuh miskin datang ke saya. Ustaz, coba kalau saya ketemu Ustaz waktu saya kaya, katanya, saya bangun pondok Ustaz katanya. Jadi saya bilang, kenapa kau datang miskin? Miskin ke saya. Kenapa ngomong itu sudah miskin? Kenapa ketika kaya kau tidak datang kemari? Sudah miskin datang pula cerita sama saya. Karena sudah tidak punya kekayaan lagi. Coba kalau masih kaya, belum tentu juga dia datang ke saya kan begitu. Karena harta itu tidak bisa dipegang, tapi harta bisa memegang kita. Makanya jangan sampai kemudian meninggal ketika kita cinta-cintanya dengan dunia, karena itu sul khatimah. Kemudian yang kelima, at-taswif bit-taubah. At-taswifu bit-taubah. Apabila dikatakan kapan kamu tobat, maka lagunya nanti-nanti. Nantilah saya kalau tobat itu habis umroh katanya. Dikumpulin duit untuk umroh. Sudah umroh masih juga tak tobat. Katanya habis umroh tobat. Iyalah nanti habis haji katanya. Haji dia. Habis haji tak tobat juga. Katanya habis haji mau tobat. Iyalah nantilah, nunggu usia-usia 60 tahun katanya. Ada orang yang lagunya disuruh tobat itu nanti-nanti saja. Nanti-nanti. Lah kalimat nanti-nanti ini bisa bahaya. Karena sebelum tobat datang pula ajal dia. Maka bisa sul khatimah. Dan yang terakhir tentunya adalah al-udul anil istiqamah. Dia berpaling dari istiqamah. Awalnya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, lama-lama futur, entah apa masalahnya. Tak nampak pula di masjid orang ini, tak nampak di pengajian, sudah malas puasa, sudah malas ibadah. Maka orang-orang yang keluar dari istiqamah ini hati-hati, bahaya. Maka kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan istiqomah walaupun sedikit.
Jangan memborong banyak ibadah nanti bosan. Allah itu tidak bosan dengan ibadah kita. Kita yang bosan dengan ibadah kita sendiri. Kalau Allah tidak bosan, kita yang akan bosan. Maka jangan diborong semua ibadah, ambil yang sedikit tapi terus menerus. Itulah istiqomah. Makanya dahulu di zaman para sahabat ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dia pakar Quran, pakar puasa, pakar salat malam. Akhirnya nasihati Nabi agar dikurangi sholatnya, dikurangi baca Qur'annya, dikurangi puasanya. Karena dia setiap hari puasa. Kata Rasul, cukuplah sebulan 3 kali saja, gak usah tiap hari puasa. Maksudnya puasa ayyamul bid. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, saya mampu lebih daripada 3 hari. Ya sudah, kalau begitu puasa Senin Kemis, kata Rasul, sepekan 2 kali. Oh, saya sanggup Rasul lebih daripada itu. Kata Rasul, ya sudah, puasa Daud kalau kau sanggup. Dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan puasa Daud. Setelah itu dia mengambil puasa Daud. Setelah tua, waktu muda ya bisa dia puasa Daud. Setelah tua, keberatan dia dan merasa bahwa dia tidak sanggup berpuasa Daud lagi. Baru dia menyadari apa? Nasihat Nabi. Kenapa dia tidak mengambil nasihat Nabi yang paling ringan supaya sampai tua dia bisa istiqomah? Mungkin umpamanya puasa ayyamul bid kan agak ringan kan, karena sebulan 3 kali. Boleh jadi sampai tua kita bisa melakukannya. Tapi kalau puasa Daud sampai tua kan udah beda kekuatannya kan. Makanya Abdullah bin Amr bin As baru menyesal, kenapa aku tidak mengambil rukhsahnya Nabi, katanya, supaya aku bisa istiqomah. Nah, begitulah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kematian su'ul khatimah dan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Alhamdulillah, sudah paham semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.